Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidhomi selaku pengampu pelajaran tafsir tematik, dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya tiada habisnya, dan tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan kelas 6A, kelas 6B yang selalu membuat saya tertawa, dan tak lupa pula kepada saya sendiri yang menjadi penyemangat diri saya selama ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tag video tafsir tematik dengan judul yang berbeda ya. Kemarin ada tentang ke Bahlul Uluman, kemudian ada Homer. Sekarang di sini saya membahas tentang hijab. Kita mulai dari sebab turunnya ayat. Di sini dulu itu ada lelaki nakal atau lelaki nakal yang selalu mengganggu wanita ketika ia keluar pada malam hari. Nah, jika perempuan ini keluar dengan memakai hijab, dengan pakaian yang tertutup, dengan menutup aurat, maka lelaki nakal ini tidak berani mengganggu. Mengapa? Karena lelaki nakal ini menganggap bahwa perempuan yang menutup aurat, perempuan yang memakai pakaian yang terhormat, perempuan yang menutup auratnya, perempuan yang memakai jilbab, maka menganggap bahwa dia adalah wanita merdeka. Namun, jika yang keluar malam ini adalah wanita yang tidak memakai kerudung, yang memperlihatkan auratnya, maka lelaki nakal ini berani menggodanya. Mengapa? Karena ia menganggap bahwa wanita yang tidak berkerudung ini adalah budak, yang mana budak bisa diperlakukan dengan semena-mena. Kemudian di sini ada beberapa hukum. Yang pertama adalah wajibkah kita memakai jilbab? Dalam ayat ini wajib bagi seluruh wanita muslim yang terkena taklif untuk memakai hijab. Jadi untuk wanita kafir itu tidak diwajibkan memakai hijab. Mengapa? Karena orang kafir itu tidak terkena taklif, tidak terkena kewajiban syariat Islam, tidak terkena perintah-perintah Allah. Maka dari itu orang kafir atau orang non-muslim itu tidak diwajibkan memakai hijab. Kemudian memakai hijab ini adalah suatu ibadah yang mana sama dengan melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah sholat, yang mana jika melakukan ibadah ini maka ia melaksanakan perintah Allah. Begitu juga hijab. Hijab ini berhukum wajib bagi orang muslim yang terkena taklif, maka ia sudah melaksanakan perintah Allah. Kemudian untuk orang yang non muslim ini ya, walaupun ia tidak mempunyai kewajiban untuk berjilbab, tidak mempunyai kewajiban untuk menutup seluruh anggota tubuhnya, namun ia tidak boleh semena-mena menampakkan auratnya di hadapan laki-laki muslim. Mengapa? Karena kita itu hidup sosial, karena kita hidup bersama-sama, maka dari itu kita harus tetap menjaga kesopanan sosial. Jadi jika ada perempuan yang menampakkan auratnya di hadapan laki-laki muslim, takutnya akan menjadi rusak lelaki tersebut karena tergoda oleh perempuan yang tidak menutup aurat. Kemudian di sini ada penegasan bahwa
menutup aurat ini dilatih pada umur 10 tahun. Jadi ketika panjenengan sedanten mempunyai anak didik, maka didiklah anak tersebut memakai hijab pada umur 10 tahun. Mengapa kok harus 10 tahun? Karena agar kelak ketika ia sudah balik, ketika ia sudah dewasa, ketika ia sudah tertaklif untuk memakai hijab, dia tidak keberatan memakai hijab. Karena apa? Karena dia sudah terlatih memakai hijab sejak kecil. Sama dengan memerintahkan atau melatih untuk melakukan sholat kepada anak yang masih usia 7 tahun. Mengapa? Karena ketika besok ia sudah balik, dia tidak kaget melakukan sholat wajib yang sehari 5 kali. Gitu. Jadi harus dilatih mulai dari kecil. Kemudian di sini tata cara berhijab. Menurut Ibnu Jarir, tata cara berhijab yakni jilbab diangkat ke kepala, kemudian diikat, bagian besar wajah ini tertutup, bagian alis tertutup, kecuali yang terlihat hanyalah mata. Menurut At-Tabari, ini berhijab yang benar adalah dengan mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh, kemudian bagian wajahnya ini juga tertutup kecuali mata dan alis. Jika dilihat dari sebelah kanan, maka yang terlihat hanya alis dan mata sebelah kanan. Kemudian menurut As-Saudai, berhijab yang benar ialah yang terlihat hanya satu mata. Jadi bagian besar wajah ini tertutup, kening tertutup, alis tertutup, yang terlihat hanya satu mata. Kemudian menurut Abdul Razak di sini sebaiknya wanita muslim ini mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh, yang mana lekukan-lekukan tubuh itu tidak terlihat. Kemudian hukum yang nomor 3, perempuan wajibkah untuk menutup wajah? Nah, di sini perempuan menutup wajah itu berhukum wajib. Mengapa? Karena wajah ini termasuk perhiasan, dan wanita muslim tidak diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya di selain mahramnya. Karena wajah ini perhiasan suatu kehormatan, maka tidak diperbolehkan wanita muslim ini memperlihatkan wajahnya di selain mahramnya. Harus menjaga kehormatan wanita tersebut. Kemudian di sini ada syarat-syarat berhijab. Yang pertama, berhijab harus menutupi badan. Jadi harus sampai bawah ya. Yang kedua, jilbabnya tidak tipis atau tebal. Yang ketiga, jilbab ini tidak hanya digunakan untuk hiasan saja. Yang keempat, jilbab longgar. Yang kelima, tidak mencolok memakai wangi-wangian. Yang keenam, ini tidak menyerupai laki-laki. Kemudian hikmah dari berhijab, yakni sebagian orang ini berpendapat bahwa hijab itu adalah hanya sebagai adat mulai dari zaman Abbasiyah. Jadi hanya sebagai adat dari orang zaman dahulu, bukan perintah dari agama Islam. Sebenarnya pemikiran seperti itu salah kaprah. Mereka berpikir ada dua pemikiran. Yang pertama, karena dia tidak paham dengan Islam, tidak paham dengan ayat sucinya. Yang kedua, karena pikirannya itu liar atau liberal. Maka dari itu kesimpulannya, memakai hijab bagi setiap wanita muslim yang sudah tertaklif itu berhukum wajib. Maka beruntung kita sudah terbiasa memakai hijab. Berarti kita sudah melakukan perintah-perintah Allah dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.